Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ani al-huda ila yaumil qiyamah wa sallama tasliman katsira. Qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, a'azzanallahu wa iyyakum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, di mana Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita keamanan, kenyamanan, ketenteraman, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk meningkatkan amal ibadah kita, memperbaiki keadaan-keadaan kita, dan mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayol ikhwan, a'azanallahu wa iyyakum, di malam hari ini, dan ini malam pertama setelah kita libur beberapa hari ya. Berapa hari kita libur? Dan kita pernah mengkaji kitab ini, cuman saya lupa karena terlalu cepat sedikit istirahatnya kemarin ya, jadi lupa sampai mana. Oke, maka saya mulai dari al-babul awal, ini at-tauhid ya. Mungkin bagi yang belum pernah mengikuti, kita mengkaji kitab Tahdhib at-Tashil al-Aqidah al-Islamiyah yang disusun oleh Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullah ta'ala. Dan kitab ini berisi tentang al-aqidah as-sahihah, tentang akidah yang sahih, akidah yang benar, dan juga mengkritiki beberapa akidah-akidah yang menyimpang. Dan di pertemuan yang pertama ini kita akan bahas, kita mulai dari al-babul awal ya. Bagi yang punya kitabnya silakan buka halaman 19 ya. Bab yang pertama at-tauhid, berbicara tentang tauhid atau membahas tentang tauhid. Dan tauhid merupakan faktor utama diciptakannya manusia dan jin ya. Tauhid itu merupakan sebab paling utama mengapa Allah ciptakan jin dan manusia. Bagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin maupun manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mufassirun, ulama al-tafsir menjelaskan liya'budun ay liyuwahhidun. Makna ya'budun dalam ayat ini yakni yuwahhidun, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah ya. Liwahidun yakni untuk mentauhidkan diriku di dalam beribadah. Apa itu tauhid? At-tauhid secara istilah, kata Syekh Jibril rahimahullah ta'ala, yakni al-imanu biwujudillahi
wa ifraduhu birrububiyyati wal uluhiyyati wal imanu bi jami'i asma'ihi wa sifatihi. Ya. Tauhid secara istilah yakni mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama yang harus dibangun oleh setiap hamba apa? Mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi ketika muncul generasi-generasi yang mereka mengingkari adanya Allah, generasi-generasi mengingkari adanya Rabb. Orang-orang Quraisy jahiliyah, meskipun mereka kaum musyrikin, diperangi oleh Rasulullah SAW, tapi mereka mengakui adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kaum yang mengimani Allah itu ada. Hanya saja mereka mensekutukan Allah di dalam beberapa hal yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di generasi kita ada kaum-kaum yang mereka mengingkari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka yang pertama kali harus dibangun oleh seorang hamba apa? Mengimani biwujudillahi ta'ala, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian apa? Wa ifraduhu birububiyyati wal uluhiyyati, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkara rububiyah dan perkara uluhiyah. Dan nanti akan kita bahas apa itu rububiyah. Ya. Rububiyah tentunya apa? Berbicara tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari menciptakan alam semesta ini, memeliharanya, mengaturnya, maka ini perkara rububiyah. Adapun uluhiyah, ini mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap perbuatan-perbuatan hamba yang dinilai ibadah. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam setiap perbuatan-perbuatan hamba yang dinilai ibadah. Ini uluhiyah. Kemudian apa? Wal imanu bi jami'i asma'i wa sifati, dan mengimani seluruh nama-nama maupun sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi muncul generasi Jahmiyah dan Mu'tazilah yang mereka mengingkari nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga muncullah dari keduanya generasi Asy'ariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, yang mereka mengimani sebagian nama dari Allah dan mengingkari sebagian yang lainnya, mengingkari atau menetapkan sebagian sifat bagi Allah namun mengingkari sebagian sifat-sifat ya baginya. Nah, ini makna tauhid. Maka orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar, yakni orang yang dia mengimani wujud Allah, orang yang mengesahkan segala rububiyahnya, orang yang mengesahkan Allah dalam segala ibadah-ibadahnya, dan mereka mengakui setiap nama dan sifat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid. Maka kurang darinya, terhapus darinya sifat muwahhid. Ya. Maka terhapus darinya sifat muwahhid. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi orang itu dikatakan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala bila mana dia termasuk orang yang mengakui adanya Allah, termasuk orang yang mengesahkan rububiyah Allah, termasuk orang yang mengesahkan uluhiyahnya, dan menetapkan setiap nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Oleh karenanya orang-orang musyrikin jahiliyah, meskipun mereka mengimani adanya Allah, meskipun mereka mengimani rububiyah Allah, ketika hilang darinya uluhiyah, orang musyrikin tidak mengimani tauhid uluhiyah, maka mereka diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa ini penting? Karena di zaman yang kita hidup di dalam saat ini, banyak manusia-manusia yang mengklaim sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sebagai kaum muslim, bagian dari kaum muslimin, tapi mereka hanya sebatas pada mengimani wujud Allah dan mengimani rububiyah Allah, sama seperti musyrikin jahiliyah. Ya, bahkan lebih parah, ya. Ada sebagian manusia yang mengklaim pengikut Muhammad SAW, mengklaim sebagai kaum muslimin, tapi mereka mengimani Allah hanya pada sebatas wujudnya saja. Nyatanya apa? Di dalam mendapatkan keamanan mereka minta pada Nyi Roro Kidul. Ya? Di dalam untuk memperoleh untuk tidak mendapatkan bala, mereka menyembah lautan, mereka menyembah gunung-gunung, mereka mengadakan pemujaan terhadap perkebunan dan persawahan. Lihat. Tapi kalau ditanya apa agamamu? Islam. Berarti kaum muslim. Kalau dikafirkan ngamuk. Iya gitu. Mengkafir-kafirkan orang nih. Padahal memang perbuatannya kufur. Bayangkan. Ya? Maka pelajaran ini termasuk bagian pelajaran terpenting yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Jadi standar keislaman seseorang itu bila mana dia mengimani Allah, mengesahkan rububiyahnya, mengesahkan uluhiyahnya, dan menetapkan setiap nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Karena muncul di zaman sekarang juga orang yang dia mengimani adanya Allah, orang yang mengimani rububiyah Allah, tapi mereka mengingkari sebagian nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Contohnya apa? Kaum Asy'ariyah. Ya, kaum Asy'ariyah Nahdiyah. Ini dia. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Dan perlu kita ketahui bersama, tauhid ini sudah Allah tanamkan kepada manusia sebelum mereka dilahirkan. Tentu begitu. Tauhid ini sudah menjadi bagian fitrahnya manusia. Sudah menjadi bagian fitrahnya manusia. Wa qad fatarallahu ta'ala bani Adam 'ala al-imani bihi ta'ala wa tauhidih. Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan pada manusia, pada anak Adam, untuk berada di atas keimanan dan mentauhidkan dirinya. Allah katakan di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Surah apa tadi? Al-A'raf ayat 172. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idh akhara rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Dan tatkala Rabbmu mengeluarkan dari Bani Adam min dhuhurihim, dari tulang sulbi mereka, dzurriyyatahum, keturunan mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan meminta persaksian kepada mereka atas diri mereka, alastu bi rabbikum. Allah tanya kepada arwah-arwah yang mau ditiupkan ke dalam jasad manusia. Allah tanya setiap ruh yang akan ditiupkan ke dalam tubuh manusia, ke dalam janin. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Maka arwah itu menjawab, bala, tentu ya Rabb, kami menjadi saksi. Kami bersumpah, kami menjadi saksi atas. Ini apa? Atas kerububiyyah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala meminta sumpah, meminta persaksian pada semua arwah yang akan dilahirkan?
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Agar mereka nanti tidak mengatakan di hadapan Allah di hari kiamat, kami lupa. Ya. Gak ada lagi alasan kami lupa. Kenapa? Allah sudah meminta persaksian sebelum dilahirkan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tak ada satu bayi pun yang lahir ke dunia ini melainkan dia dilahirkan di atas fitrahnya. Apa itu? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengakui Allah sebagai Rabbnya, mengakui Allah sebagai ilahnya. Ya? Lalu bagaimana mungkin ketika dia lahir kok menjadi Yahudi? Bagaimana mungkin dia lahir kok menjadi Nasrani, menjadi Majusi, ateis? Kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yubajjisanihi. Karena orang tuanya lah yang membuat karakternya berubah. Orang tuanya memiliki peranan besar merubah karakter sang anak tersebut. Yang tadinya mentauhidkan Allah jadi mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya tunduk dengan Allah menjadi pembangkang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini Allah katakan fa'abawah? Kedua orang tuanya. Karena orang tuanya ini teman dekatnya. Seandainya nih bayi seorang Nasrani kemudian dititipkan kepada seorang Muslim sejak lahir, tumbuh kembangnya jadi Nasrani atau Muslim? Muslim. Akan jadi Muslim dia. Kecuali telah ditakdirkan oleh Allah, maka dia akan kembali kepada Nasrani. Tapi karena teman dekatnya adalah Muslim, maka Muslim dia. Saya ambil contoh, saya dulu pernah mengajar di salah satu lembaga lembaga pendidikan di Kota Jambi. Lembaga ini terkenal mata sipit yang sekolah. Artinya apa? Banyak non-muslimnya. Ya. Dan kemudian pemiliknya meminta agar saya untuk menjadikan sekolah ini berbasis Islam. Sekolah ini berbasis Islam. Ini saya rubah. Dari gurunya saya rubah, baru muridnya. Maka nggak heran di sana ada seorang Nasrani hafal Al-Fatihah, seorang Nasrani hafal zikir pagi. Karena dia berteman dengan teman-teman yang Muslim. Bahkan seorang Nasrani, anak Nasrani praktek sholat dari A sampai Z bisa. Saya nggak memaksakan. Saya setiap mengajar mereka yang Nasrani saya kasih tugas, kalian yang Nasrani pindah ke perpustakaan, kumpulkan data begini. Nggak, kami mau di sini saja. Resiko tanggung dewe. Kalau masih di kelas, resiko tanggung sendiri. Karena yang mau saya ajari Muslim, kami bayar juga kok. Ya sudah, silakan. Oh bener. Bapaknya komplain, kok anakku jadi bisa menghafal Al-Quran, kok bisa begini, kok bisa begitu. Sampai ada di antaranya, Pak, boleh enggak kami masuk Islam? Ini tantangan nih, ya kan? Ya, kalau bapak boleh-boleh saja, kalian bahkan Masya Allah bisa masuk Islam, tapi tanggung resiko sendiri kan? Kenapa? Pasti diusir bapak makmu. Kenapa? Karena teman dekat. Maka di sini di antara pelajaran yang dapat kita petik apa? Pentingnya memperhatikan teman dekat kita. Karena teman dekat kita itu akan mempengaruhi psikologis kita. Teman dekat kita itu akan mempengaruhi karakter kita. Ketika kita berteman dengan ikhwan-ikhwan yang jarang ngaji, ya kan lama-lama nggak ngaji. Cuman ikhwannya saja yang ada. Gitu loh. Itu ikhwan kita juga. Iya, tapi kayaknya pernah datang ke kajian ya. Iya Ustaz, memang kayaknya jarang kajian. Iya, ente deket dengan dia lama-lama nggak ngaji. Maka ketika dia berteman dengan ikhwan
yang rajin ngaji, secara otomatis dia akan apa? Termotivasi untuk apa? Duduk di kajian, duduk di majelis ilmu. Karena sekarang ini banyak manusia itu yang tertipu oleh syaitan. Kalau sudah ikhwan seolah-olah paling selamat. Kalau udah paling selamat tidak butuh ngaji. Sehingga apa? Banyak di antara sebagian kaum muslimin itu ikhwannya cuma di penampilan, pakaiannya sama penampilannya. Tengok cingkrang berjenggot ikhwan, ya kan? Kapan ketemu assalamualaikum, macam yang paling ikhwan, ya kan? Bayangkan. Tapi secara pemahaman agama, secara pengamalannya sebenarnya apa? 11-12 dengan yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah apa? Ikut kajian atau yang nggak pernah kenal sunnah. Banyak. Dan itu miris. Bagi dia hal haram sama saja, bagi mereka syubhat sama saja. Itu banyak. Nah, kalau orang-orang semacam ini dijadikan teman dekat, akrab kita dengan dia, bahaya. Bisa jadi apa? Perkara syubhat pun akan kita jadikan perkara yang legal. Ya, begitulah. Ya? Maka dari itu ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Maka kata Nabi fa abawahu yuhawidanihi wa yunasirani wa yumajjisani. Orang tuanya yang merubah karakternya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum, di antara dalil yang membuktikan Allah telah membekali kita tauhid. Jadi kalau kita mentauhidkan Allah itu, kok kita bisa mentauhidkan Allah sedangkan ada orang-orang yang nggak bisa mentauhidkan Allah, itu bukan suatu hal yang aneh. Kenapa? Sebenarnya kita memang sudah mentauhidkan Allah sebelum kita lahir. Ya? Sebelum kita lahir sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka fitrah yang sebenarnya yang Allah tanamkan pada diri setiap manusia apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Ar-Rum di ayat 30 apa kata Allah? Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Allah katakan pada nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'aqim wajhak. Ya, tegakkanlah wajahmu lid-dini hanifah, di atas agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. yakni agama yang sesuai fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia dengan fitrah tersebut. Agama yang sesuai fitrah yang Allah ciptakan manusia sesuai dengan fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah. Tak ada perubahan sedikit pun dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Dzalika dinul qayyim. Yang demikian itu agama yang kokoh, agama yang lurus. Walakin aktsarun nas la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia enggak ngerti. Apa maksudnya? Ketika kita berada di atas satu manhaj, ketika kita berada di atas satu akidah yang menuntut kita untuk mengesahkan Allah dalam perkara-perkara yang jadi kekhususan baginya, itulah agama yang lurus. Namun itulah yang paling ditentang. Ya? Itu yang paling ditentang. Kenapa? Karena fitrah manusia, bukan fitrah, tabiat manusia itu ingin menyimpang. Kalau fitrahnya lurus, tapi tabiatnya selalu cenderung dengan hawa nafsu. Ya. Inna nafsa la'amaratu bisu, kata Nabi Yusuf. Sungguhnya apa? Setiap jiwa itu memerintahkan untuk apa? Mengikuti apa? Memerintahkan kita untuk apa? Melakukan apa? Tabiat yang buruk. Inna nafsa la'amaratu bisu. Illa ma rahimah Rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Setiap jiwa itu nyuruh kita untuk melakukan perkara yang buruk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Beda dengan fitrah. Ketika fitrah itu hadir, menuntut kita untuk mengesahkan Allah, untuk selalu beribadah kepada Allah. Nah, ma'asyarul muslimin rahimakumullah.
Dan itu hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di atas fitrah. Apa yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis dari Rabbnya Jalla wa Ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku semuanya lurus. Lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum." Sungguhnya aku menciptakan hambaku itu semuanya lurus. Ketika lahir itu nggak ada beragama Majusi, Yahudi, Nasrani, Buddha, Konghucu, nggak ada. Semuanya Muslim, semuanya lurus. Wa innahum atatuhumus syayatin. Namun setelah itu apa? Setan-setan datang kepada mereka. Fajtalathum an dinihim, dan menyimpangkan mereka dari agama mereka. Jadi siapa setannya? Yang dekat dengan dia, entah orang tuanya, entah teman-temannya. Ini yang membuat fitrah yang lurus tadi menjadi belok. Ini yang membuat fitrah yang lurus tadi menjadi menyimpang. Ya. Nah, dan ayat serta hadis yang menunjukkan tentang ya tauhid itu sangat banyak. Ya, sangat banyak. Apalagi ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Mengapa kita setiap sholat, di setiap rakaat kita dituntut untuk membaca surah Al-Fatihah? Karena dalam Al-Fatihah itu ada pengikraran tauhid. Karena dalam Al-Fatihah itu ada pengikraran tauhid. Cuman manusia setelah mengikrarkan menyelisihinya. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Dan baca basmalah menyebut 3 nama langsung. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini nama yang paling indah dan induk seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kenalkan siapa Allah, siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sebutkan langsung, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Rabbul Alamin, Rabbnya seluruh alam. Digunakan Rabb mengandung rububiyah. Apa maksudnya Rabb? Rabbil Alamin. Apa maksudnya Rabbnya alam semesta? Dialah yang menciptakan alam ini, dia pula yang mengurusinya, dia pula yang mengaturnya, dia pemiliknya. Maka siapa Allah? Allah adalah pencipta alam semesta, yang mengurusinya, yang mengaturnya, dan yang memeliharanya, termasuk kita. Dijelaskan Ar-Rahmanir-Rahim. Dia atur alam semesta ini, dia ciptakan alam semesta ini dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya. Allah ciptakan kita dengan rahmatnya. Allah ciptakan alam semesta ini dengan rahmatnya. Maliki Yaumiddin, raja di hari kiamat. Ini perkara rububiyah semua. Ini perkara rububiyah. Bahwasanya setiap perbuatan kita tidak akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena dia bakal jadi raja di hari pembalasan amal. Kalau dia yang menegakkan hukum, maka tidak akan ada kezaliman sedikit pun. Semuanya adil. Baru ikrarnya apa?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ikrarnya. Setelah kita mengenal Allah, setelah kita mengenal Rabb, setelah kita mengenal tentang karakter Rabb kita, maka ada ikrar, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Apa makna iyyaka na'budu? Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini kalimat tauhid uluhiyah. Ya Allah, semua amalku yang itu dinilai ibadah hanya pantas untukmu. Apa makna iyyaka nasta'in? Ya Allah, gak ada yang mampu melindungiku, gak ada yang mampu membantuku, gak ada yang mampu menolongku kecuali Engkau. Inilah rububiyahnya. Kan aneh. Dia mengaku Allah pencipta alam semesta, tapi minta perlindungan dengan Nyi Kidul. Kan aneh. Dia mengaku Allah sebagai Rabb pencipta alam semesta, tapi dia mintanya pada bebatuan. Kan aneh ketika dia mengaku Allah sebagai pencipta alam semesta, tapi dia mintanya dengan wali yang sudah mati. Maka Allah katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku tujukan segala amal ibadahku. Dan hanya kepadamu ya Allah aku meminta pertolongan. Artinya dia klaim yang lain tak akan mampu memberikan pertolongan padaku kalau bukan karena izinmu, kalau bukan karena kehendakmu. Ini dia. Sehingga apa? Untuk apa dia bergantung dengan makhluk? Toh kalau Allah juga yang menolong dia. Ini dia. Ini ikrar yang harusnya kita nyatakan. Kan aneh di zaman sekarang. Habis baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelahnya ngisok untuk laut. Ada nggak? Ada nggak di sini yang kayak gitu? Habis baca tahlil nih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin ada 100 kali dia habis baca tahlil. Setelah itu kata imam yang memimpin apa? Imam yang memimpin wiridan tersebut. Mari kita sekarang acara inti. Apa? Nyembelih kerbau untuk laut. Acara itu udah pakai tahlil enggak? Pakai tahlil. Kan menunjukkan bodohnya dia nggak ngerti apa yang diucapkan. Bodohnya dia nggak ngerti apa yang dia ikrarkan. Habis mengatakan tiada ilah yang pantas diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kok bisa ditunjukkan sembelihan itu pada selain Allah? Kan aneh. Sama ketika mengatakan 40 hari, 100 hari, 1000 hari, haul. Sama. Habis baca la ilaha illallah, dia tunjukkan sembelihan pada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bodohnya. Kenapa demikian terjadi? Karena mereka nggak mau pelajari tauhid, sehingga nggak ngerti apa tujuan la ilaha illallah. Sama, dia sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa dia minta pada wali-wali? Bagaimana mungkin dia harus baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Salatnya untuk selain Allah, ibadahnya untuk selain Allah. Ini dia. Karena kita nggak ngerti apa yang dibaca setiap sholat, sehingga dia harus riya, sehingga dia harus sum'ah. Bayangkan, apa tujuan dia mengatakan iyyaka na'budu kalau dia riya? Apa tujuan dia mengatakan iyyaka na'budu kalau dia ceritakan amal-amalnya? Itu dia. Baik. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian tauhid itu para ulama berselisih pendapat. Ada yang membaginya di 2 bagian, ada yang membaginya di 3 bagian. Namun berapapun mereka membaginya, tujuannya sama. Karena bagian-bagian ini hanya berkaitan dengan metode untuk memudahkan kita di dalam memahami konsep tauhid.
Terserah mau dibagi atau mbak dibagi, silakan, asalkan tahu itu merupakan bagian kekhususan dari Allah, merupakan bagian kekhususan yang Allah miliki, yang gak boleh dia palingkan kepada selain Allah. Namun kita mempelajari pembagian ini untuk memudahkan bagi kita. Bisa jadi kita selamat dalam uluhiyah kita, tapi nggak selamat dalam rububiyah kita. Sama tadi, sholatnya untuk Allah, ya kan? Tahlilnya untuk Allah, tapi begitu nyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Kan gitu. Dalam surah yang lain Allah katakan apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad SAW, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku itu hanya milik Allah Rabb seluruh alam. Rupanya apa? Ibadahnya dia palingkan untuk selain Allah. Bahkan rububiyahnya pun dia palingkan untuk selain Allah. Na'udzubillah, teman, na'udzubillah. Ya. Nah, sebagian ulama membagi tauhid ada menjadi dua bagian. Ya. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah taala, beliau membagi dua bagian. Ya. Maka sebagiannya lagi membagi tiga bagian. Nah, di antaranya yang membagi dengan dua bagian, yakni at-tauhidul itsbat wa ma'rifat, penetapan dan pengenalan. Ini pembagian yang pertama. Maka mencakup tauhidnya apa? Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya. Ini yang membagi demikian adalah di antaranya Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Yang pertama bagiannya apa? At-ta'rif wal isbat, mengenal dan menetapkan. Mengenal nama-nama Allah dia tetapkan, mengenal rububiyah Allah dia tetapkan. Yang kedua, al-qasdu wat talab. Ya, tujuan dari mengenal dan menetapkan tadi, tujuannya apa? Tauhid uluhiyah. Al-qasdu wat talab. Ini dia. Ada pun yang lain, semisal apa? Al-imatu madzhab. Imam-imam mazhab, di antaranya apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, maka mereka membagi tiga bagian. Ingat, ini bukan trinitas. Ya? Ada sebagian orang, oh itu Wahabi itu membagi tauhid jadi tauhid trinitas. Tidak, imam-imam kalian telah membaginya. Ya? Imam-imam kalian telah membaginya. Ente mazhabnya apa? Syafi'i membaginya demikian. Itu mazhabnya apa? Hanafi pun membaginya demikian. Karena ini bagian metode untuk mengenalkan tauhid kepada umat. Apa itu? Tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba yang dinilai ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tauhid asma wa sifat, menetapkan nama dan juga sifat-sifat bagi Allah, dan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pembagian tauhid. Kita masuk tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yakni al-iman biwujudillahi, mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala
wa i'tiqadu tafarrudihi fi af'alihi, dan meyakini keesaan Allah di dalam berbuat, keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Wa minhum man 'arafahu, sebagian ulama memberikan pengertian begini: al-i'tiqadu bi anna Allah wal khaliqul raziqul mudabbir li kulli syai' wahdahu la syarikalah. Sebagian ulama memberikan pengertian, yakni keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur segala sesuatu yang tiada sekutu baginya. Ya, yang tiada sekutu baginya. Ini pengertian tauhid rububiyah. Maka tauhid ini memiliki cakupan. Apa itu? Yang pertama, mengimani dulu tentang wujud Allah. Gimana dia akan menetapkan ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah, kalau dia sendiri tidak mengimani wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, mengimani dulu wujud Allah. Di sini batallah pemahaman Mu'tazilah dan Jahmiyah. Karena wujud itu bagian dari sifat, sedangkan Jahmiyah dan Mu'tazilah mengingkari sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Apa itu Jahmiyah, Mu'tazilah? Nanti akan kita bahas insyaallah. Ya. Satu kelompok yang menisbatkan diri mereka sebagai muslim, namun mereka mengingkari semua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cakupan yang kedua, masuk Isya ya. Ya. Masuk Isya. Baik, barakallahu fikum. Sampai sini dulu pertemuan kita di di awal perjumpaan ini. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.